Alaihi Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi hadir untuk memberikan syafaat padanya. Ada banyak di antara mereka yang hatinya penuh cinta kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika dia meninggal dunia, Syekh Abdul Qadir Jailani datang di tempat tersebut untuk memberikan syafaatnya kepada orang tersebut. Teman-teman serius sekalian yang saya muliakan, kalau aman Nabi Muhammad sih gitu udah nggak ragu-ragu lagi ya. Ada banyak para pecinta Nabi Muhammad yang ketika datang ajal menjemputnya, Nabi Muhammad hadir di saat tersebut. Cinta sama para ulama itu bekal besar, teman-teman serius sekalian. Bekal besar. Ada nih di Jakarta sini. Ada Jakarta sini ya. Orang beliau pengusaha, tapi dia punya cinta sama ulama yang luar biasa. Satu hari dia sakit, dijengukin sama Said Abbas, saudaranya Said Maliki. Abang apa adik? Adiknya Said Maliki. Ulama, orang soleh, orang masya Allah. Dijengukin sama beliau. Dia cintanya kepada para ulama-ulama luar biasa. Yang terbesarnya cintanya kepada Said Abbas Al-Maliki ini. Dia lagi sakit, dia bilang sama Said Abbas, dia bilang, Said, ini kayaknya saya udah bentaran lagi meninggal. Katanya Saidnya, enggak, kamu masih akan panjang umur. Enggak panjang-panjang amat, tapi kita akan meninggal dunia bareng-barengan. Katanya Said Abbas, kita akan meninggal dunia barengan. Teman-teman saya ikut sekalian, saya muliakan. Dia bilang, gitu ya Said, kalau gitu yuk kita adain maksudnya semacam perjanjian gitu, kita mau meninggal dunia barengan. Ini ulama-ulama tuh kalau yang besar-besar kayak gitu tuh bisa bikin perjanjian kematian. Ya Allah. Saya kenal, makanya saya tahu cerita ini gitu ya. Akhirnya kemudian teman-teman saya sekalian saya muliakan, satu hari dia sakit, kemudian dia sempat tidur, nggak sembuh gitu, nggak sembuh. Dia juga nunggu sampai satu hari beliau dengar Sayyid Abbas meninggal dunia. Itu Sayyid Abbas meninggal dunia nggak pakai sakit, nggak pakai kayak gitu, langsung meninggal gitu. Teman-teman saya sekalian, begitu dia dengar Sayyid Abbas meninggal dunia, dia langsung kumpulin anak-anaknya, semua keluarganya dikumpulin, dia kasih wasiat, dia ini dia itu, abah habis ini meninggal dunia nih, habis ini ayah meninggal dunia, nggak lama lagi ayah meninggal dunia. Kenapa gitu ya? Kata anak-anaknya, karena ayah udah janjian Sayyid Abbas. Teman-teman saya sekalian, nggak 3 hari atau berapa hari gitu, dari nggak sampai seminggu dari Sayyid Abbas meninggal dunia, beliau meninggal dunia. Itu tiap hari kerjaannya kapan ya? Si Sayyid Abbas kenapa nggak datang nih gitu. Nggak nyampe seminggu kemudian meninggal dunia. Masya Allah. Itu orang kalau cinta sama orang-orang soleh, cinta sama para guru-guru yang masya Allah bisa kayak begitu, teman-teman saya. Waktu Habib Hasan Asy-Syadzili ini yang kalau yang udah meninggal dunia malah hal yang sangat memungkinkan ya. Yang masih hidup nih orangnya nih, maksudnya belakangan ini dan orangnya masih hidup. Dulu Habib Hasan Asy-Syadzili itu punya khadim yang khidmah sama beliau dari zaman muda. Khadimnya Habib Hasan. Pokoknya dia ngurusin Habib Hasan, nyuciin baju, nyuciin piring, ini itu segala macem semua deh urusan Habib Hasan dia yang kerjain. Khadimnya Habib Hasan. Nggak pernah mau dibayar. Sama Habib Hasan nggak mau. Udah Bib, nggak Bib, nggak mau Bib. Mana pahala aneh dari mana Bib? Kalau untuk bayaran nggak mau Bib. Yang ada anak mau ngasih Bib sama Bib, nggak mau Bib. Pokoknya gitu terus. Sampai akhirnya udah bertahun-tahun, ya dapat rezekinya dari arah yang lain. Allah Maha Pemberi rezeki. Sampai udah dapat bertahun-tahun dipanggil sama Habib Hasan Asy-Syadzili. Ente ini, ana ini udah ente khidmahin udah berapa puluh tahun. Sekarang ana mau nanya, apa yang ente mau? Ana mau doain, mau mintain sama Allah apa yang ente mau. Ya Allah Bib, ana udah tungguin Habib nanya kayak begini dari kapan tau Bib? Bilang gitu. Dan nungguin nih saya nih, kapan Habib nanya kayak begini, saya tahu pasti akan datang waktunya. Salmi, kayak Nabi Muhammad ya, terhadap orang yang khidmah menabi kan Nabi begitu, salmi. La ya Rasulullah, ba'da ma yarzaqani Allahul iman wa an yaj'alani sahabatik ma uridu syai'an. Dia bilang, enggak Rasul, abis Allah karuniakan iman dan saya jadi salah satu sahabatmu, saya enggak pengen apapun. Kata Nabi Muhammad, la salmi. La budda ya Rasulullah, la budda an tasalni.
Akhirnya kemudian diminta gitu kan, uridu murafaqatak fil jannah. Sahabat Nabi Muhammad alaihi. Nah ini dia bilang, ya Allah Bib, aneh udah tahu Habib pasti bakal lamanya 1 hari. Jadi saya udah siapin jawabannya. Katanya Habib Hasan, apa? Kamu mau apa dari saya? Dia bilang, saya kepengen seperti mana Allah anugerahkan kepada saya kebersamaan sama Habib di dunia, saya pengen bareng-barengan sama Habib dimanapun saja berada. Katanya Habib, insya Allah kamu bareng-barengan sama saya di akhirat. Nggak cuma akhirat Bib, di kubur juga. Insya Allah kamu bareng-barengan sama saya di kubur. Nggak hanya di kubur Bib, mati juga Bib. Habib mati saya mati, barengan gitu maksudnya. Ya, dah Bib. Fatihah baca. Jadi itu perjanjiannya, jadi itu. Teman-teman sekalian, Habib Hasan meninggal dunia 10 tahun yang lalu mungkin, 7-8 tahun lalu. Saya udah di sini kok, saya udah di Jakarta, udah mulai ngajar-ngajar 13 tahun. Oh ya Allah, lama ya. Perasaan baru aja gitu dengar. Jadi di saat Habib Hasan meninggal dunia, dia begitu Habib Hasan meninggal nih, yang lain-lain sedih gini gitu, dia girang. Dibilang abis ini aneh juga gitu. Ini ya orang-orang ya, kasih Allah Subhanahu wa taala nih, Masya Allah teman-teman sekalian. Dia senang dan dia siap-siap tiap hari sholat awal waktu, asal adzan ini jadi langsung sholat begini begitu segala macam gitu. Ditungguin sama dia sehari, 2 hari, kagak datang. Hari ketiga dia udah nggak tahan, dipanggil anaknya. Dibilang, nak, tolong dong ziarah ke makamnya Habib Hasan Syadzili. Kamu baca doa ziarah, terus kamu bilang sama Habib Hasan, Bib, Abah kirim salam, mana janjinya? Abah kirim salam, mana janjinya Bib, ditungguin. Emang janji apa Pak? Udah kamu gak usah banyak nanya. Pergi dia ziarah. Pulang ziarah kok rumahnya rame. Masuk rumah, dia bilang kenapa? Ternyata ayahnya meninggal dunia. Ini teman-teman sekalian, kecintaan kita kepada para ulama, kecintaan kita kepada para orang soleh, nggak ada yang sia-sia. Almar'u ma'aman ahab, orang akan dikumpulkan dengan yang dia cinta. Makanya pastiin hatimu tuh punya rasa cinta, ngefans, mengidolakan sama siapa, itu pastikan. Anak-anak kita juga pastikan mereka mengidolakan itu orang-orang yang bisa kamu pegangin di hari akhirat, bisa kamu pegangin untuk saat sakaratul maut, karena itu adalah saat terhuyung-huyung teman-teman, saat fitnah, saat angin kenceng luar biasa. Kalau nggak punya pegangan yang kuat, nah tuh susah mau bisa bertahan. Ini para kekasih Allah ini, para aulia Allah ini salah satu dari hablullah, talinya Allah SWT yang Allah maksud, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah SWT. Mereka tali-tali Allah yang menyampaikan kita kepada Allah. Kalau enggak karena mereka, kita nggak kenal Allah. Kalau enggak karena mereka, kita nggak bisa nyampe kepada Allah SWT. Maka pastiin kalau mau ada zikiran yang kamu baca, pastikan zikirannya para ulama-ulama yang sudah kita tahu zikirannya siapa. Boleh zikirannya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Allahumma ya'adim sultan ya jadi mana ya. Boleh baca solawat yang ada di Nurul Zahra, tempatnya Ustazah Khadijah. Itu kan solawatnya jelas punyanya siapa. Ini punyanya Al-Junaid, ini punyanya Imam Al-Haddad, ini punyanya Habib siapa gitu. Kalau ada yang kita baca dari zikiran Wirdul Latif pagi hari, Ratib Haddad, Ratib Atas, jelas itu tuh namanya tali yang bisa nyampein kita ke mereka, dibarengi dengan rasa cinta kita kepada mereka. Tiap kali habis baca Fatihain. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, kekasih Allah. Di Jakarta ada Habib Husain bin Abu Bakar Ali Idrus luar Batang, diziarahin. Ada Habib Muhsin Alatas Empang Bogor, ziarahin. Ada yang di Kalibata, ada yang di Al-Hawi, ada yang di Cikini, kan gitu ya. Diziarahin. Itu adalah tali-talinya Allah yang kita berharap kalau kita meninggal dunia, entah siapa di antara mereka yang akan datang mensyafaati kita insyaallah. Nahnul kiram, katanya Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, faman atana qasidan nala sa'adah indama yalqana. Kami adalah orang-orang dermawan. Siapa yang datang kepada kami untuk berziarah,
dia pasti akan merasakan kebahagiaan, hadiah dari kami di saat dia datang ajal kematiannya dan dia kemudian berjumpa dengan kami. Gitu. Maka teman-teman saya sekalian ya, insya Allah mudah-mudahan itu kematian indah. Jangan mati kecuali dengan bawa iman. Kemudian meninggal dunialah dalam keadaan mengerjakan ketaatan dengan cara kita selalu ya melakukannya. Kemudian yang ketiga, baca dzikiran, baca doa untuk memastikan kita agar meninggal dunia dalam keadaan taat seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam dari membaca ayat-ayat yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian yang keempatnya, meninggal dunialah dengan berbekal cinta, baik cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala, kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka adalah tali Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pegangi dalam keadaan-keadaan sulit. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, kematian kita diiringi dengan kebaikan, berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang paling indah dan mudah, seperti kemudahan kita mengucapkannya di saat hidup di atas muka bumi ini. Kita meninggal dunia dalam keadaan mendapatkan keridhaan dari orang-orang yang keridhaan mereka ngaruh untuk kita sekalian, keridhaan orang tua kita, keridhaan suami kita, keridhaan orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita. Kita meninggal dunia dalam keadaan ada para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala yang menaruh perhatian kepada kita, kepada sehat-sehat, sehat badannya, sehat rizkinya, sehat pikirannya, sehat hatinya. Semuanya sudah mohon didoakan, sudah buka dengan